atau nanti kita bukanya recordnya harus dari Microsoft Teams ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini sudah saya record. Oke, kita masuk ke materi dulu. Saya share desktop nih ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Dari jaringan komputer MSIF 4204 ya. Nah, di Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas mungkin di aktivitas belajar 14 manajemen dan wireless LAN ya. Nah, kalau suara saya dan presentasinya terlihat ya semuanya ya. Terlihat, Pak. Oke. Ini kita masuk ke SNMP, Simple Network Management Protocol ya. Nah, di Simple Network Management Protocol ini merupakan salah satu protokol resmi dari Internet Protocol Suite yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force atau IETF ya. SNMP ini merupakan contoh dari layer 7 ya. Jadi di layer OC itu ada 7 layer kan ya. Kalau di uh, di protokol TCP/IP ada 5 layer. Nah, di sini ada di layer OC ke 7 di layer terakhir ya, di layer yang paling dalam. Kalau yang paling luar itu kan fisik ya. Nah, ini di sini ada layer aplikasi ya, yang digunakan oleh network management system untuk memonitor perangkat jaringan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pengolahnya. Manajemen Information Base ya, itu merupakan database yang digunakan untuk manajemen perangkat pada jaringan. Database tersebut berisikan objek entity dari perangkat jaringan seperti router dan switch ya. Objek dari MIB didefinisikan menggunakan abstrak syntax notation 1 atau ASN 1 ya, dan diberi nama Structure of Management Information versi 2 atau SMI versi 2. Nah, software yang digunakan untuk parsing disebut MIB compiler. Ya, coba nanti dicari apa itu MIB compiler. Nah, itu adalah suatu software ya. Terus kemudian RFC yang membahas manajemen information base, antara lain ada RFC 115 Structure and Identification of Management Information for TCP/IP based Internet. Kemudian ada juga RFC 1213 Management Information Base for Network Management of TCP/IP based Internet. Kemudian ada juga RFC 1157 Simple Network Management Protocol. Nah, ini apa sih maksudnya gitu? Ini adalah suatu standar atau sertifikasi ya. Jadi dalam suatu manajemen database jaringan, di sini ada RFC 115, ada RFC 1213, ada 1157. Coba nanti dicari apa itu RFC tersebut ya. Kemudian ada SNNP. Nah, ini komunikasi yang terjadi antara manajemen station. Contoh konsul yaitu dengan manajemen objek atau subrouter ya, gateway dan switch menggunakan MIB komponen yang bekerja untuk mengambil
data disebut SNMP agent ya. Ini merupakan software yang dapat berkomunikasi dengan SNMP manager ya. Nah, kemudian ada arsitektur SNMP framework dari SNMP tersebut. Nah, ada master agent, sub agent, dan management station. Ya, coba nanti kita cari ya, apa sih itu master, sub, dan management station. Ya. Itu adalah tadi adalah arsitektur ya. Coba nanti kita cari. Kemudian protokol SNMP. Nah, di sini protokol dari SNMP itu adalah PDU dari SNMP versi 1, antara lain ada GET request digunakan untuk mendapatkan informasi manajemen, ada GET next request digunakan secara interaktif untuk mendapatkan sekuen dari informasi manajemen. Kemudian ada GET response, ada set, ada thread. Nah, set itu adalah digunakan untuk melakukan perubahan terhadap subsistem. Thread itu digunakan untuk melakukan pelaporan terhadap subsistem manajemen. Nah, di sini untuk versi berikutnya ditambahkan yang namanya PDU. Nah, get bulk ini request iterasi yang lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Kemudian inform untuk knowledge atau basis pengetahuan terhadap thread. Ya, jadi untuk ininya kayak ada pelaporan kalau ada kesalahan, kalau ada gangguan seperti itu ya. Nah, untuk perkembangan dan penggunaannya itu ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Coba nanti kita cari apa sih perbedaan antara protokol SNMP versi 1, versi 2, dan versi 3 ya. Kemudian ada mengimplementasikan SNMP. Di sini ada router graphic software ya. Banyak informasi yang bisa ditampilkan, misalnya performance load dan error rate ya dari suatu jaringan seperti router atau switch. Kemudian dengan fungsi khusus informasi yang dapat diolah menjadi dalam bentuk grafik. Contohnya ada aplikasi multi router traffic grapher atau dan CACTI. Nah, nanti coba kita cek ini apa sih. Ini sebenarnya aplikasi gitu ya. Multi router traffic itu seperti apa gitu. Jadi kayak aplikasinya itu ada kayak ininya. Ada kayak diagram atau gambar yang menunjukkan performance dari jaringannya, lognya dari mulai jam keberapa, tanggal keberapa gitu ya. Ini coba nanti kita cek. Oke, kita cek satu-satu dulu ya. Mulai dari yang ini dulu aja ya. Arsitektur SNMP. Coba kita cek di sini. Sebenarnya tadi saya juga sudah Nah, di sini ada Oracle. Tadi langsung aja ya ke master agent. Agent. Di sini ada Nah, ini adalah gambaran dari network management station dari application manager agent. Nah, ini adalah ini ya gambarannya. Nah, kita cek.
Oh, ini langsung aja. Ini dari ini agent. Nah, ini arsitektur RSNMP. Nah, di sini ada master agent, ya. Itu adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat yang mendukung SNMP yang berfungsi untuk merespon permintaan dari SNMP Management Station. Master agent kemudian meneruskan kepada sub agent untuk memberikan informasi tentang manajemen dengan fungsi tertentu. Sebagai contoh, router dapat menjawab permohonan SNMP dari Management Station. Oleh karenanya, sebetulnya fungsi sebagai server dalam arsitektur client server atau sebagai daemon dalam terminologi sistem operasi, sebuah master agent tergantung pada sebagian untuk memperoleh informasi manajemen dan sebuah fungsi yang spesifik. Ya, master agent ini juga sering disebut sebagai manajemen objek. Nah, kalau sub agent ini adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat yang mendukung SNMP dan mengimplementasikan MIB. Ya, fungsinya ini mengumpulkan informasi untuk selanjutnya diproses oleh manajemen station. Subagent adalah sebuah software yang jalan di komponen jaringan yang mampu SNMP mengimplementasikan fungsi untuk informasi dan manajemen seperti didefinisikan oleh MIB. Nah, MIB dari subsistem spesifiknya. Contoh Ethernet link layer, beberapa kemampuan subagent informasi untuk manajemen objek, kemudian mengkonfigurasi parameter dari manajemen objek, kemudian merespon pada permintaan request dari manajer. Yang terakhir tadi ya, manajemen station. Nah, manajemen station ini merupakan klaim dari kliennya dari melakukan permintaan serta mendapatkan trap dari SNMP server. Nah, manajemen station ini adalah komponen akhir dari arsitektur SNMP yang fungsinya ekuivalen dengan client di arsitektur client server station. Manajemen akan mengirimkan request untuk operasi manajemen atas nama administrator jaringan atau aplikasi dan menerima tanggapan dari agent, ya. Nah, ini mungkin nanti bisa di di halaman websitenya Bubble, Pemprov Bubble, Mas. Itu kemudian kita cek lagi yang uh, nih SNMV versi 1, 2, dan 3. Saya udah ini juga sih sama yang kelompok 92 tadi, yang join hanya satu mahasiswa ya. Ya, kalau ini ada 3, alhamdulillah ya, lebih banyak. Ya, apa sih perbedaannya gitu. Ini juga ada ya yang di tadi yang sudah kita buka tadi, double prof tadi. Ini juga bisa pakai Wireshark.
atau yang ini juga. Nah, versi 1 itu sudah diatur, hanya memerlukan komunitas teks bicara. Kelemahan terbesarnya adalah ya tidak mendukung perhitungan 4 bit, hanya 32 bit, dan keamanannya rendah. Ya. Sering komunitas yang dikirim dalam bentuk teks biasa, mungkin dari rentang alamat IP terbatas, diperbolehkan memiliki kualitas keamanan yang baik. Dengan kata lain, tidak ada keamanan dari seorang yang memiliki akses ke jaringan orang yang tersebut akan dapat melihat string komunitas dalam teks biasa. Nah, ini dalam memasukkan IP ini, sebenarnya IP ini juga bisa ya, dan banyak sekali resikonya yang nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, kalau yang versi 2-nya ini sama sebenarnya dengan versi 1, hanya dia bisa menambahkan dukungan untuk perhitungan tanpa bit. Ya, ini penting untuk interface ya, untuk antar membuka tampilan gitu. Bahkan untuk interface yang 1 Gbps. Oh, berarti ini udah nggak patah-patah lagi gitu ya. Dapat menyelesaikan perhitungan 32 bit dalam 34 detik. Sepertinya artinya perhitungan 32 bit survei pada interval 1 menit, dan tidak ada gunanya ya, karena tidak dapat membedakan antara nilai berturut-turut 30-40 karena faktanya hanya 10 oktet yang digunakan. 10 oktet tadi ya pada menit itu. Nah, ini kelemahannya berarti dari versi 2 ya. Dan beberapa perangkat yang mengharuskan Anda mengaktifkan selalu melakukannya, dan kerugiannya sih. Dan di sini versi 3 ini menambahkan keamanan pada perhitungan apa. Jadi versi 3 baru menambahkan keamanan yang untuk versi 64. Kalau tadi baru bisa berjalan di versi 64 ya. Kemudian ada inskripsi dan notifikasi ya, yang secara bersamaan atau terpisah ya, seperti itu ya. Ini namun jika Anda memerlukan keamanan, ini cara melakukan ini perhatikan yang harus nomor verifikasi ini ya. Ya, di sini bisa ini ya, lihat referensi yang lebih banyak lagi di internet. Nah, kita coba ini aplikasi untuk melihat ya, atau menampilkan performance, load, dan error rate ya dalam suatu jaringan. Multi router traffic atau CACTI dulu ya, mungkin yang ini dulu aja, router traffic router dulu aja. Nah, ini saya tadi udah ini aja seperti ini ya. Kita lihat gambar-gambarnya aja deh. Nah, ya, jadi bisa kelihatan nih untuk performasinya seperti apa gitu ya. ETH 0, ETH 1, ETH 2. Ini berarti ini ya, di apa? Di port jaringannya, ya kan? Biasanya kan ada jaringan itu ada port-portnya yang dia masuk ke klien-kliennya gitu. Ini bisa dicek nih. Nah, ya kan? Nah, ini pecah tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia ada
ini ya arsitektur jaringannya juga ya kayak di Cisco, tapi dia lebih banyak lebih ini lebih lengkap lah ya istilahnya untuk ini ya, seperti ini. Ternyata dia bisa juga di Windows berapa ini 2021 Windows 10 apa Windows 11 kelihatan. Nah ini ya, nah itu adalah gambaran dari MRTG. Oke, kita ke yang CACTI, coba nanti bisa dicek. Sama sih sebenarnya. Nah, kayak gini aplikasinya. Nah, oh, aplikasi front end ya. Ya, kita cek. Nah, di sini sebenarnya kayak ini ya, virtual box kayak gitu ya. Kalau yang sudah biasa main mikrotik, itu kan biasanya ada virtual box, cuma dia lebih. Oh ini, ya, ini sama ya dengan yang itu tadi ya, MTGR tadi. Oh, ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan tugas dari saya. Oke, coba nanti dicari lagi untuk sumber referensi yang lebih lengkap lagi, dan coba di print screen ya supaya nanti sebagai bukan itu. Saya coba print screen. Oh ini ininya saya recordingnya saya close dulu ya, mudah-mudahan nanti bisa dibuka ya di LMS-nya ya, di e-learning-nya. Tapi kalau misalnya harus bukanya lewat login yang tadi berarti harus bukanya lewat Microsoft Teams ya. Nah ini saya tutup dulu, coba kita stop. Nah coba